Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa berjumpa ya. Ini masih ada yang di jalan ternyata. Bunda Eni perjalanan pulang Oke. sepertinya ya Bunda. Iya, Ya, hati-hati di jalan Bu. baik Prof. Nggih. Sama terus mengikuti. Eh, kita tunggu Bapak Ibu yang lain ya Bu Lira ya. Tapi pasangannya Bu Lira sudah datang Pak Saiful. Pak Saiful, ngapunten Bapak izin telat karena beliau sedang rapat begitu. Jadi Oh nggak gitu. apa-apa nanti saya mulai dulu begitu. Oke. Terlebih dahulu. Eh, mau dimulai apa ditunggu ini Bu Lira? Ngikut Pak, kalau mau dimulai insya Allah siap. Kalau menunggu ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya Boleh lah. lama ya Pak ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke Bapak. Ya, biar nggak terlalu lama menunggu. Dimulai sih. Jadi mulai aja presentasinya ya. Oke Kemudian Bapak. seperti biasa nanti langsung dilanjutkan sharing atau tanya jawab ya. Setelah itu baru nanti terakhir dari saya mungkin ada tambahan yang saya kira itu penting untuk ditambahkan gitu, ya. Ya Bapak. Sudah siap Bu Lira? Siap insya Allah Bapak. Bismillah. Oke, kalau sudah siap bisa dimulai, kemudian nanti lanjut tanya jawab, sharing ya, dan Oke. akhir baru saya. Oke, Siap Bapak. itu dan tempat silakan Bu Lira untuk menyiapkan dan memulai. Siap, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Zainal Anwar dan teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini ya kita melanjutkan kembali Itu Pak Lalu. Nggih. Sepertinya sinyal Pak Lalu ini ya di sana ya kurang baik ya. Jadi dilanjut ya teman-teman. Jadi hari ini melanjutkan presentasi kelompok 2 yaitu ada saya dan Pak Saiful. Izin share screen dulu dan ngapunten untuk ya, Pak Saiful ini izin terlambat karena beliau masih rapat begitu. Jadi sementara saya handle dulu. Sebentar izin share screen ya. Oke Bapak, siap. Oke. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat? Masih Masih proses Bu Lira. berputar. Oke, siap. Sudah terlihat Bu Lira. Sudah ya? Sebentar saya perbesar. Baik, teman-teman, untuk pembahasan kali ini ya, jadi dari kelompok 2 ada saya sendiri Lirazani dan Bapak Saiful Fadila. Kita akan membahas tentang educational psychology, a foundation for teaching. Jadi memahami cara belajar siswa adalah kunci menjadi pendidik yang berdaya. Nah, untuk pembahasan kita, teman-teman, ini ada beberapa poin. Apa itu psikologi pendidikan? Ya, walaupun kemarin, alhamdulillah kita sudah mendapatkan basicnya, begitu ya, tentang psikologi pendidikan. Kita coba untuk mengulang kembali secara singkat, begitu. Lalu, mengapa psikologi pendidikan penting dalam kegiatan mengajar dan apa itu guru yang baik? Yang C, teori-teori dalam psikologi pendidikan. Yang D, prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam pengajaran. Yang E, tokoh psikologi pendidikan. F, membentuk karakter dan mengembangkan potensi.
yang G memahami siswa dan mengoptimalkan pembelajaran serta psikologi pendidikan dalam praktiknya itu seperti apa begitu. Nah, ini sebenarnya dibagi beberapa slide ya, slide 1 dan sampai 6 itu sebenarnya saya, lalu kemudian slide 7 dan akhir itu Pak Saiful ya, tapi nanti kondisional saja karena Pak Saiful sedang rapat jadi nanti saya handle begitu ya. Oke, yang pertama, apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang secara khusus mempelajari proses pengajaran dan pembelajaran di lingkungan pendidikan dari sudut pandang kognitif maupun perilaku. Jadi, teman-teman, untuk fokus kali ini dijelaskan bahwa psikologi sekolah atau psikologi pendidikan itu penting untuk memahami bagaimana siswa itu belajar, bagaimana guru mengajar yang baik, dan bagaimana lingkungan kelas mempengaruhi pembelajaran. Nah, fokus utamanya itu, teman-teman. Lalu pendekatan ilmiahnya adalah menggabungkan teori psikologi dengan praktik nyata di ruang kelas. Yang kedua adalah pentingnya psikologi pendidikan dalam mengajar ya, dalam kegiatan mengajar. Nah, mengapa psikologi pendidikan penting dalam mengajar? Ini yang pertama, memahami siswa. Artinya apa? Mengetahui cara berpikir, merasa, dan belajar siswa. Lalu merancang pembelajaran, artinya menyesuaikan metode agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, ada motivasi dan keterlibatan. Artinya apa? Membangkitkan minat dan semangat belajar siswa. Lalu yang keempat adalah mengelola perilaku. Artinya menciptakan lingkungan kelas yang positif, kondusif, dan menyenangkan gitu. Lalu yang kelima adalah mengembangkan potensi. Artinya apa? Membantu siswa bertumbuh secara optimal. Lalu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ini artinya teman-teman, kita sebagai seorang guru harus tahu bagaimana agar pembelajaran ini lebih efektif. Lalu membangun hubungan empati antara guru dan siswa. Membantu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan pembentukan karakter siswa. Nah, ini teman-teman, yang selanjutnya adalah teori dalam psikologi pendidikan. Ada beberapa teori yang kami sebutkan, akan kami sampaikan ini, ya ada 8. Yang pertama adalah teori belajar kognitif. Jadi ini oleh Jean Piaget ya, ini menyatakan bahwa anak belajar melalui tahapan perkembangan kognitif ya. Jadi ada tahapan sensori motor 0 sampai 2 tahun itu belajar melalui indera dan gerak. Lalu praoperasional ini usia 2 sampai 7 tahun, artinya anak itu mulai berpikir simbolik ya, seperti kata-kata dan gambar untuk mempresentasikan sebuah objek. Nah, pemikiran mereka masih egosentris, sulit melihat dan dari perspektif orang lain gitu. Yang berikutnya adalah operasional konkret. Jadi usia 7 sampai 11 tahun artinya berpikir logis tentang hal nyata. Lalu operasional formal ini 11 tahun ke atas ya, ini sudah mulai berpikir abstrak dan logis. Contohnya adalah penerapan dalam pembelajaran, yaitu guru menggunakan alat peraga konkret, misalnya bala atau gambar, dan menghindari konsep abstrak terlalu dini begitu. Lalu yang kedua adalah teori belajar sosial atau itu Bandura ya. Belajar terjadi melalui observasi, peniruan atau modeling. Nah, konsep kuncinya adalah ada observasi, ada modeling, ada penguatan dan efikasi diri ya. Contohnya adalah guru menjadi role model, siswa meniru sikap, cara berbicara dan cara belajar yang positif begitu. Lalu yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Ini oleh Vygotsky, teman-teman. Jadi siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Nah, konsep kuncinya adalah zona perkembangan proksimal ya. Lalu ada scaffolding dan interaksi sosial. Contoh penerapannya adalah guru memberi bantuan saat siswa kesulitan, lalu secara bertahap mengurangi bantuan sampai siswa mandiri begitu. Lalu teori yang keempat adalah teori belajar behaviorisme. Ini Skinner, yaitu belajar adalah perubahan perilaku akibat stimulus dan
respon begitu. Nah, kuncinya adalah adanya stimulus dan respon, penguatan atau reinforcement, hukuman dan punishment ya. Contoh penerapannya adalah guru memberi pujian ya atau stiker ya saat siswa menjawab benar agar perilakunya lebih baik begitu. Terus yang kelima itu ada teori belajar humanistik. Ini Abraham Maslow ya teman-teman, ini fokus pada pengembangan diri ya, potensi dan kebutuhan siswa secara menyeluruh. Nah, konsep kuncinya adalah aktualisasi diri. Belajar berpusat pada siswa, lingkungan belajar yang aman dan suportif. Nah, contoh penerapannya itu adalah guru menghargai perasaan dan pendapat siswa, memberi kebebasan dalam memilih tugas dan membangun hubungan yang hangat begitu. Lalu yang keenam adalah teori pemrosesan informasi. Nah, ini belajar seperti memproses sebuah informasi yang diterima begitu. Jadi diolah, disimpan lalu diambil kembali saat dibutuhkan. Nah, konsep kuncinya di sini adalah adanya perhatian, pengulangan, organisasi informasi, lalu memori jangka pendek dan jangka panjang. Nah, contohnya adalah guru membantu siswa merangkum materi, membuat peta konsep dan mengulang secara berkala agar mudah diingat begitu. Lalu teori yang ketujuh adalah teori motivasi. Ini fokusnya adalah motivasi terbaik ini ada dua, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri atau dalam diri seorang, dan juga motivasi ekstrinsik begitu. Konsep kuncinya adalah otonomi atau kebebasan memilih, lalu kompensasi, merasa mampu, dan keterkaitan hubungan positif. Contohnya adalah guru memberikan pilihan tugas, tantangan yang sesuai kemampuan, dan membangun hubungan baik dengan siswa. Lalu teori yang kedelapan adalah teori belajar konstruksi pengetahuan. Ini oleh Brunner, artinya adalah belajar adalah sebuah proses aktif yang membangun pemahaman melalui pengalaman dan penemuan. Konsep kuncinya adalah belajar melalui penemuan. Jadi representasi ada enaktif, ikonik, dan simbolik, lalu kurikulum spiral. Contoh penerapannya adalah guru menggunakan kegiatan eksplorasi, eksperimen, dan bertanya terbuka agar siswa menemukan konsepnya sendiri. Gitu. Lalu berikutnya adalah prinsip-prinsip psikologi dalam pengajaran. Jadi prinsip-prinsip psikologi yang pertama adalah motivasi, teman-teman. Jadi motivasi siswa untuk belajar aktif. Guru perlu memahami faktor motivasi yang di mana ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik begitu, yang kalau intrinsik itu muncul ketika seseorang belajar karena dorongan dari dalam dirinya sendiri, seperti rasa ingin tahu, kebutuhan untuk berkembang, atau kesadaran akan pentingnya materi yang dipelajari. Nah, dorongan ini secara langsung ya berkaitan dengan aktivitas belajar itu sendiri tanpa bergantung pada faktor luar. Nah, sementara motivasi ekstrinsik adalah dorongan belajar yang berasal dari luar individu, dari luar diri individu begitu, seperti adanya hadiah ya, reward, terus nilai dan bentuk penghargaan lain yang mendorong seseorang untuk aktif dalam kegiatan belajar. Nah, guru dapat meningkatkan motivasi belajar dengan memberikan nasihat atau tujuan dari pembelajaran, ice breaking, menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi ya, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik dan membangun kerjasama dan kesepakatan di kelas, memberikan penguatan yang positif begitu. Lalu yang kedua ada perbedaan individual. Ya, perbedaan individual ini menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Ya, jadi guru dapat merancang strategi pembelajaran yang tepat, misalnya melalui pendekatan diferensiasi atau menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Nah, ketika kebutuhan masing-masing siswa dipahami dengan baik, pembelajaran tidak hanya lebih menjadi efektif dan efisien, tapi juga mampu menciptakan suasana
kelas yang nyaman, mendukung, dan kondusif. Lalu manajemen kelas. Nah, ini mengatur kelas untuk lingkungan belajar yang kondusif. Jadi mengelola, memproses, menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar kegiatan belajar berjalan efektif, tertib, dan menyenangkan. Nah, tidak hanya soal mengendalikan perilaku siswa, tetapi juga bagaimana guru membangun lingkungan untuk mendukung keterlibatan, disiplin, dan motivasi belajar mereka. Lalu yang terakhir, prinsip yang keempat adalah evaluasi. Jadi menggunakan evaluasi ini untuk menilai dan memberikan umpan balik ya. Jadi penilaian secara formatif dan sumatif untuk mengukur ketercapaian belajar artinya proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan belajar telah tercapai serta sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya gitu. Nah, ini adalah yang berikutnya tokoh-tokoh dalam psikologi pendidikan ya. Yang pertama ada Johann Friedrich Herbert. Ini diakui sebagai bapak psikologi pendidikan. Ia memperkenalkan konsep masa aperseptif di mana pengetahuan yang sudah dimiliki individu dan menegaskan bahwa proses belajar yang bermakna terjadi ketika ide baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, ini ada kata kuncinya adalah masa aperseptif, pengetahuan awal siswa menjadi landasan untuk menerima informasi baru. Nah, koneksi idenya adalah belajar efektif terjadi saat ide baru terhubung dengan skema yang sudah ada. Fondasi ilmunya, Herbert meletakkan dasar psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmiah. Tokoh yang kedua adalah John Dewey, ya, jadi menekankan pentingnya pengalaman praktis dalam pembelajaran. Nah, bagi Dewey, pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses hidup itu sendiri yang bermakna. Lalu tokoh berikutnya adalah Thorndike, jadi mengembangkan teori pengkondisian operan dan hukum efek. Artinya perilaku yang diikuti konsekuensi menyenangkan cenderung diulang, sementara yang tidak menyenangkan akan dihindari, seperti itu. Ini ngapunten Pak Saiful sudah hadir belum ini? Kalau belum hadir, saya lanjut. Bentar. Sudah, Bu. Oh, oke, Alhamdulillah. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Saiful ya untuk materi yang berikutnya. Monggo Pak Saiful disilahkan. Betul. Sebelumnya mohon maaf Pak dosen juga teman-teman, ini agak terlambat karena bentrok. Baik, saya melanjutkan dari presentasi hari ini dari kelompok 2, yaitu poin tentang bagaimana membentuk karakter dan mengembangkan potensi. Dalam hal ini adalah psikologi pendidikan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik. Tentu kita, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa pendidik anak kan tidak berfokus pada pedagogi saja gitu, tetapi juga ada pembentukan karakter. Bahkan ini yang paling penting gitu kan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketidaklulusan anak atau ketidaknaikan anak itu bisa tidak lulus oleh karena karakternya misalkan ya kategorinya tidak baik misalkan. Nah itu kan bagaimana pentingnya sebuah karakter dalam psikologi pendidikan. Kemudian memahami keunikan siswa. Di sini setiap siswa memiliki karakter ya, atau gaya belajar dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini biasanya kita lakukan pada saat setiap kita mau melakukan pembelajaran di kelas. Ada yang namanya asesmen awal pembelajaran. Nah ini dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka mengetahui bagaimana karakter siswa, gaya belajar dan potensi yang dimiliki. Kenapa? Karena setiap anak yang kita didik tentu memiliki karakter yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, dan potensi yang dimiliki juga berbeda-beda. Ini fungsinya gitu kan. Oleh karena itu setiap tenaga pendidik itu harus memahami keunikan siswa. Itu dalam psikologi pendidikan seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu pembelajaran yang optimal. Artinya apa? Pemahaman ini memungkinkan guru merancang pengalaman belajar yang personal dan bermakna. Nah ini tentu berkaitan dengan tadi
ketika kita sudah memahami keunikan siswa, baik dari sisi karakter, gaya belajar, dan potensi yang dimiliki, maka di sini guru dituntut untuk memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar secara personal dan bermakna. Sehingga kita mengajar anak tidak salah. Jangan memaksakan anak yang memang misalkan ya punya potensi di bidang seni, kemudian dituntut dipaksa harus disamakan dengan anak yang potensinya di bidang eksakta misalkan. Itu kan nggak bisa gitu. Nah disinilah tuntutan bagaimana guru bisa merancang pembelajaran itu yang sesuai dan sehingga ada kebermaknaan bagi setiap siswa dengan gaya yang berbeda-beda. Next, Mbak. Lalu kemudian selanjutnya memahami siswa dan mengoptimalkan pembelajaran. Dalam hal ini adalah guru yang memahami dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik mampu menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan bermakna bagi setiap siswa. Ini jelas ya Bapak dan Ibu. Karena dalam proses pembelajaran itu ada 3 dimensi yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama tentu dimensi kognitif. Bagaimana kemampuan seorang siswa dari sisi akademiknya. Kemudian afektif dan psikomotorik. Nah, yang tidak kalah luput psikomotorik ini, kenapa sih kita sering melihat, misalkan, anak di kelas tidak pernah mau diam. Anak di kelas tidak pernah duduk anteng gitu kan, tidak pernah. Berarti ada sisi yang psikomotoriknya yang memang luar biasa dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, ini harus Bapak dan Ibu, kita semua selaku tenaga pendidik mampu mengakomodir itu gitu. Dari bagaimana sih dari sisi siswa, dari sisi kognitifnya, afektifnya, kemudian psikomotoriknya. Sehingga apabila kita memahami kondisi-kondisi tersebut, maka semua siswa akan terakomodir keberadaannya. Nah, ini tentu dikaitkan dengan bagaimana kita memahami siswa dari gaya belajar. Nah, gaya belajar sebagaimana yang memang umum kita ketahui bahwa ada gaya belajar yang visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Ada siswa yang memang senangnya hanya ketika dia akan semangat belajar ketika anak itu disajikan pembelajaran yang sifatnya visualisasi, gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga anak yang senangnya ya mendengarkan saja juga gitu. Nah ini gaya-gaya belajar ini tentu kita temukan di dalam kelas yang kita ampuh gitu kan. Nah disinilah bagaimana kita dituntut untuk memahami siswa. Kemudian yang kedua, emosi dan motivasi. Ini terkait dengan bagaimana perasaan dan semangat siswa. Bapak Ibu sekalian, jangan salah ketika ada anak diam di dalam kelas, bisa jadi perasaannya sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena misalkan ada kondisi, ada troubling di dalam rumah tangganya, di dalam rumah di orang tuanya misalkan. Nah ini juga tidak mudah gitu kan memahami emosi dan motivasi siswa. Kenapa sih anak tidak mau semangat belajar? Kenapa yang lainnya semangat belajar? Nah, ini harus kita pahami keadaan seperti ini. Nah, oleh karena itu, emosi dan motivasi harus kita memahami itu kondisi dalam siswa. Kemudian yang ketiga ada potensi dan minat. Bapak Ibu sekalian, setiap anak yang dilahirkan itu memiliki potensi dan bakat juga minat yang berbeda. Bakat dan ketertarikan siswa harus kita akomodir. Oh, ini bakatnya misalkan ini bakatnya menulis gitu kan, atau ini bakatnya di keterampilan, atau ini bakatnya misalkan orasi misalkan. Nah itu juga harus betul-betul kita paham bahwa dari sekian siswa yang kita ajar di dalam kelas tentu memiliki potensi dan minat yang berbeda-beda. Nah ini yang harus kita pahami. Kemudian yang keempat ada tantangan khusus. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, karena kita ini terkena oleh Permen dan juga undang-undang bahwa setiap sekolah harus menerima siswa yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus, maka ada tantangan tersendiri. Sekalipun sebetulnya untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus itu memang perlu tenaga khusus gitu kan. Tetapi mungkin tidak semua sekolah siap dengan itu. Akan tetapi minimal paling tidak kita minimal memahami lah bahwa ini anak berkebutuhan khusus. Jadi inilah yang harus kita bisa membedakan. Ketika ketemu dengan anak-anak seperti itu di dalam kelas, pelayanan kita sama, tetapi mungkin yang dibedakan adalah bagaimana cara menangani kondisi emosionalnya. Nah, kira-kira kan seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ada bagaimana mengoptimalkan pembelajaran.
Nah, dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran, setelah kita memahami kondisi siswa dari gaya belajar, emosi, motivasi, kemudian potensi dan minat, kemudian tantangan khusus. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu, kita menyajikan pembelajaran secara optimal. Yang pertama ada metode aktif. Nah, ini tentulah kita sudah lakukan bersama ya, sering kita lakukan bersama. Diskusi dan praktik itu salah satu metode yang membuat anak jadi aktif. Mendorong anak mau berpikir, mendorong anak mau berpendapat. Dengan cara metode ini. Diskusi, kemudian praktik. Ada anak yang memang tidak suka, misalkan tadi dilihat dari gaya belajarnya, tidak suka dia mendengarkan, tidak suka dia menonton gambar, melihat gambar atau menonton sebuah video, tapi dia suka praktik gitu. Nah, ini metode-metode ini yang memang harus dikedepankan. Kemudian pembelajaran diferensiasi. Nah, ini materi sesuai dengan level. Tentu Bapak dan Ibu, ini sebetulnya sudah pasti ya. Kalau kita misalkan ya mengajar di kelas 1, 2, 3 dan seterusnya sampai di kelas 12 misalkan, tentu disesuaikan levelnya. Dalam hal ini adalah ketika ada anak yang memang di level 1 belum mampu untuk di level selanjutnya, maka tidak bisa anak untuk dipaksakan. Inilah tadi kondisi di dalam anak, kemampuan anak dalam psikologinya, pedagoginya pasti berbeda. Nah, di sini guru atau tenaga pendidik dituntut untuk memberikan pembelajaran secara diferensiasi, disesuaikan dengan kemampuan dasarnya daripada siswa masing-masing. Kemudian yang ketiga ada teknologi edukasi. Nah, ini e-learning dan aplikasi. Nah, gaya-gaya pembelajaran atau metode-metode pembelajaran sekarang kan sudah teknologi edukasi. Maksudnya gini, e-learning dan aplikasi menjadi sebuah, bukan lagi mungkin sebagai alat bantu, tetapi ada sebagian sekolah yang menjadi sebuah keharusan. Ini tidak salah, gitu kan? Tapi sebagian sekolah yang memang belum belum sarananya belum memadai gitu kan secara teknologi misalkan ya tidak masalah gitu. Tetapi yang terpenting di teknologi di sini adalah teknologi pendidikan, teknologi edukasi. Semua perangkat yang ada di dalam kelas terlepas dari apakah itu adalah digitalisasinya mumpuni atau tidak, tetapi yang namanya teknologi edukasi, teknologi pembelajaran itu semua bisa dijadikan alat. Contoh misalkan penggaris yang kayu panjang itu adalah teknologi, ya kan? Kemudian kapur tulis, spidol dan lain sebagainya itu adalah teknologi. Tetapi bagaimana cara memanfaatkan itu, gitu kan? Syukur-syukur misalkan lebih kepada banyak ada aplikasi. Nah, ini sudah teknologi digital kan kepada aplikasi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan feedback. Umpan balik dalam proses pembelajaran itu adalah salah satu dimensi yang harus ada. Bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan sebuah proses pendidikan kalau tidak ada evaluasi? Evaluasi ini penting, atau istilahnya bisa disebut dalam hal ini adalah assessment, misalkan di awal pembelajaran, dalam proses, dan di akhir. Evaluasi ini sebagai sebuah tolak ukur dari sisi pedagogiknya, misalkan bagaimana sejauh mana keberhasilan sebuah materi yang kita sajikan itu adalah melalui evaluasi. Dan jangan lupa juga ada feedback. Jadi jangan hanya menilai secara angka-angka, tetapi kemudian kita tidak memberikan umpan balik. Bahkan mungkin di beberapa negara, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya ketika guru memberikan evaluasi itu lebih cenderung kepada narasi, bukan kepada angka-angka. Gitu kan. Kenapa maksudnya? Karena yang diutamakan itu adalah pemahaman, bukan angka-angka. Ketika anak itu misalkan untuk setelah memahami, saya yakin angkanya pun bagus. Tetapi belum tentu angka bagus dia memahami. Bisa saja dengan cara lain dia angkanya bagus gitu kan, nilainya bagus. Tetapi dia tidak paham dengan apa yang kita ajarkan. Oleh karena itu feedback adalah sebagai sesuatu keharusan dalam sebuah dimensi pembelajaran. Baik, next Mbak. Sebagai pendidikan dalam praktik, Bapak dan sekalian, di sini ada desain instruksi yang efektif, yaitu merancang materi dan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan gaya belajar siswa. Baik, di sini maksudnya adalah bahwa Bapak dan Ibu, tentu Bapak dan Ibu sudah banyaklah bagaimana cara mendesain sebuah pembelajaran di dalam kelas ya. Karena kita mungkin ya sudah lama juga mengajar. Nah, yang kita harapkan adalah
desain instruksi yang efektif, yaitu merancang materi dan aktivitas pembelajaran tentu yang sesuai dengan perkembangan dan gaya belajar siswa. Jadi tidak bisa Bapak dan Ibu kita memberikan sebuah gaya pembelajaran atau misalkan ada desain pembelajaran, tetapi gaya anak justru tidak bisa. Contoh misalkan kita memaksakan sebuah desain pembelajaran visual, misalkan. Dipaksakan semua harus melalui itu. Tetapi kan bagi anak-anak yang kinestetik dan anak-anak yang sifatnya auditory, tentu tidak menjadi sebuah hal-hal yang menarik, dan akhirnya di sini akan ada ketertinggalan pemahaman gitu kan. Bagi anak-anak yang visual misalkan tidak ada masalah. Nah di sini maksudnya desain instruksi yang efektif itu ini gitu kan. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu, ketika kita mau menyampaikan sesuatu di dalam kelas, karena kita sudah punya dasar gaya belajar anak, kemampuan anak, psikologi anak, emosional anak, maka desainnya juga harus disesuaikan. Maka di sinilah fungsinya bagaimana mengelompokkan siswa di dalam kelas. Kemudian manajemen kelas yang kondusif, menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendorong partisipasi aktif seluruh siswa. Bapak dan sekalian, mungkin yang ini juga seringlah dilakukan. Bagaimana kelas itu bisa kondusif? Kondusif dalam arti bukan anteng ya. Kalau kondusif itu anteng, tidak ada suara, saya kan itu tidak ada pembelajaran. Tetapi bagaimana di dalam kelas itu betul-betul siswa aktif gitu kan. Kita hanya selaku monitoring saja, kita selaku pendamping saja, tidak lagi mengajari tutorial segala macam. Ini yang dimaksud dengan manajemen kelas yang kondusif. Bagaimana di dalam kelas itu aman? Aman dalam arti bukan berarti anak diem anteng tidak ngomong, itu bukan. Tetapi bagaimana anak bisa mengikuti pembelajaran dengan serius, kan? Inklusif dan mendorong partisipasi. Nah ini yang penting Bapak dan Ibu. Jangan melepas sekali-kali, jangan melepas anak berdiskusi kemudian gurunya tidak mendampingi. Tetapi di sini harus kita berposisi aktif. Bagaimana mendorong siswa yang tidak mau bertanya, bagaimana mendorong siswa yang tidak mau berbicara, bagaimana mendorong siswa yang anteng-anteng saja agar aktif gitu kan. Nah di sini mana manajemen kelas yang kondusif. Ini yang ketiga, ada asesmen yang tepat, menggunakan berbagai teknik penilaian untuk memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat. Bapak dan sekalian, asesmen yang sudah jelas ada aturannya, jelas ada tadi asesmen awal pelajaran, asesmen proses, dan asesmen sumatif formatif. Nah, boleh tidak misalkan kita melakukan sebuah asesmen yang memang sebetulnya tidak termasuk dalam kategori tadi ya? Boleh. Contoh misalkan Bapak dan Ibu, kalau misalkan ulangan sumatif atau ulangan UTS misalkan, itu kan yang baku ya, yang baku PG kompleks, kemudian esai, jawaban singkat, benar salah, kemudian mencocokkan, itu kan sudah biasa. Nah, apabila itu semua kita dirancang asesmen dengan cara yang sama seperti itu, ini saya khawatir ketika ada anak-anak yang tadi model-model pembelajarannya berbeda tidak sampai. Karena anak tidak suka dengan cara itu. Nah, bagaimana misalkan? Nah, boleh dengan portofolio, project, gitu kan. Atau sekali-kali Bapak dan Ibu misalkan, cobalah diajak ngobrol, wawancara dengan anak misalkan gitu ya. Ngobrol saja gitu. Anak kita diskusi secara personal gitu kan, misalkan kita panggil satu-satu ngobrol tentang mata pelajaran, padahal itu isinya assessment gitu kan. Ini akan nampak gitu kan, sehingga anak itu nantinya ketika dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu, maka makna dari berkesadaran, bermakna dan menggembirakan itu akan nampak ketika asesmennya tepat. Nah itu kira-kira dimaksud dengan tulisan ini. Oke, baik, next Mbak. Kesimpulan, alhamdulillah ada kesimpulan. Aduh, ngosan Mbak Lira. Guru yang berdaya, siswa yang berkembang. Lari-larian tadi soalnya. Kunci pengajarannya efektif, memahami psikologi pendidikan, memberdayakan guru untuk mengajar secara lebih efektif dan bermakna. Jelas Bapak dan Ibu sekalian, selaku tenaga pendidik, bagaimana pengajaran itu lebih efektif, maka psikologi pendidikan ini penting dipahami oleh semua tenaga pendidik. Agar apa? Agar mengajar itu lebih efektif dan bermakna. Kebermaknaan sebuah pembelajaran, kebermaknaan sebuah proses pembelajaran, termasuk asesmen pendalaman ketika kita memahami psikologi pendidikan. Kira-kira kan seperti itu maknanya gitu kan. Kemudian lingkungan belajar yang holistik, guru berdaya menciptakan ruang belajar yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa
tidak serta-merta kita hanya mengembangkan dari potensi pedagogiknya saja, tetapi sosialnya juga, emosional juga harus kita kembangkan. Itu yang namanya lingkungan belajar yang holistik. Nah, terakhir, ini akan berdampak jangka panjang. Ini mungkin lebih ke outcome-nya. Bagaimana investasi pemahaman psikologi pendidikan menghasilkan generasi siswa lebih siap menghadapi tantangan dunia. Ukurannya adalah bagaimana kalau kemarin kita diskusi tentang input, output, dan outcome, proses dan outcome, maka disinilah dampak jangka panjang akan diketahui. Bagaimana siswa lulusan dari satuan pendidikan itu bisa berkembang, bisa bermakna di masyarakat dalam jangka panjang. Maka disinilah perlunya psikologi pendidikan betul-betul dikuasai dan dipahami oleh semua tenaga pendidik. Demikian barangkali ya kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanggapan, tanya jawab, dan diskusi. Monggo misalnya ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, disilahkan. Izin Oke, dulu ya. Pak Lalu, monggo Pak Lalu. Pak Lalu apa Pak Wiji dulu nih tadi? Nampaknya Pak Wiji dulu nih. Pak Wiji dulu. Oke, Pak Wiji, monggo disilahkan Pak Wiji. Ya, terima kasih. Karena Pak Wiji adalah bibit kawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah awalan yang menarik dari ujung timur Pulau Jawa, Probolinggo tempatnya, menuju ke Banten, dan sasaran kita cukup efektif untuk disimak dengan materi yang berdaging-daging. Intinya saja, bahwa setelah mendengarkan pemaparan yang luar biasa tadi, saya berpikir begini, ketika kemudian secara psikologi kita melakukan pendekatan semaksimal mungkin, nah persoalannya adalah ketika orang tua, ini dalam tanda kutip orang tua tertentu, yang belum bisa menerima kondisi putra-putrinya yang berkebutuhan khusus, yang kebetulan masuk dalam lingkungan pendidikan pada umumnya, dalam hal ini mungkin di kelas akselerasi dan sebagainya. Nah, sebagai seorang pendidik, ini sharing-sharing saja, bagaimana kiat-kiat dari seorang Bapak Saiful atau mungkin Bu Lira terkait dengan permasalahan orang tua yang masih belum bisa nerima. Kayaknya move on-nya sulit gitu ya. Jadi terkait dengan putra-putrinya yang berkebutuhan khusus. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Wiji. Ini langsung dijawab saja atau kita ke pertanyaan kedua? Langsung aja mungkin ya, supaya tidak lupa ya Pak Saiful ya. Sebenarnya oke. faktor sinyal nih Pak Saiful. Ya, jadi pertanyaan Pak Wiji tadi itu ketika kita menghadapi begitu ya, ada seorang orang tua yang belum bisa menerima kondisi putra putrinya yang berkebutuhan khusus, lalu disekolahkan di sekolah akselerasi begitu Pak ya. Jadi solusinya untuk kita para guru ini bagaimana? Begitu ya Pak ya. Ya, Bu Lira. Kurang lebih seperti itu Pak Wiji. Ya, siap. Oke, siap. Ini langsung saya jawab saja ya. Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Saiful. Jadi yang pertama adalah Pak Wiji, tetap ya komunikasi itu penting. Jadi adanya komunikasi yang efektif. Jadi seorang guru harus melakukan komunikasi yang efektif dengan orang tua untuk memahami ya, komunikasi dua arah gitu. Lalu mendengarkan dan empati. Jadi guru harus mendengarkan kekhawatiran orang tua di situ karena sudah ada komunikasi. Jadi guru harus mendengarkan dan menunjukkan empati terhadap perasaan mereka. Lalu menyediakan sebuah informasi, artinya guru harus menyediakan informasi yang akurat dan jelas tentang kemampuan dan kebutuhan anak mereka itu apa. Begitu. Jadi ketika orang tua sudah menceritakan tentang kondisi anaknya, begitu, kita sebagai seorang guru harus
berusaha ya Pak, walaupun kita bukan guru anak berkebutuhan khusus, tapi kita bisa berusaha, bisa belajar begitu dengan teman sebaya, atau kita bisa mendatangkan ahli ya. Nah, khusus untuk bimbingan konseling misalnya, atau guru khusus ahli yang memang untuk anak berkebutuhan khusus tersebut. Begitu. Dan kita sebagai seorang guru harus tetap mensupport, mendukung orang tua begitu untuk terus mengajak orang tua mensupport anaknya begitu, mensupport anaknya dan mendampingi anaknya gitu. Karena memang anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang luar biasa, Bapak. Mereka punya bakatnya tersendiri begitu yang perlu kita ketahui dan perlu kita gali gitu. Lalu tetap adanya pertemuan antara guru dan orang tua secara berkelanjutan, jadi tidak hanya sekali dua kali saja lalu stop gitu ya, tapi tetap ada pertemuan yang berkelanjutan. Itu mungkin dari saya, Bapak Wiji, mau ditambahkan oleh Pak Saiful mungkin, atau teman-teman yang lain. Pak Saiful, disilakan dulu mungkin ada tambahan. Ya, sebetulnya sih sudah lengkap dari Mbak Lira. Pertanyaannya susah, eksekusinya juga susah sebetulnya. Yang susah itu tadi memberikan makna secara batiniah terhadap orang tua, itu tidak semua siswa orang tua menerima. Akan tetapi selaku tenaga pendidik tentu berupaya. Kaitannya tadi, siapa sih yang mau memiliki, misalnya mohon maaf misalkan anak yang berkebutuhan khusus, semua tidak ada yang mau. Tapi ketika Allah memberikan kepercayaan itu kepada salah satu orang tua dengan anaknya yang berkebutuhan khusus, ini kan harus siap. Tetapi jarang orang yang siap. Nah, bagaimana sikap kita selaku guru ketika kita diamanati itu? Betul tadi ada komunikasi. Kalau saya mengatakan bahwa coba dibangun ada semacam jembatan empati lah. Jadi bisa menempatkan perasaan kita ada di rasa mereka gitu, atau perasaan mereka dibawa ke kita, itu namanya jembatan empati. Bukan penghakiman. Penghakiman tuh misalkan anak ibu sih kan kayak gini, itu kan nggak bisa. Tetapi ada jembatan empati. Misalkan gunakan bahasa yang positif dalam berkomunikasi. Hindari mulai percakapan dengan yang kurang enak lah gitu. Misalkan mulai dengan perkembangan sekecil apapun yang dilakukan oleh siswa itu angkat. Karena semua anak punya kelebihan, termasuk anak-anak yang tadi dalam tanda kutip berkebutuhan khusus. Gunakan bahasa positif, itu yang pertama. Yang kedua, validasi perasaannya tadi. Katakan bahwa misalkan ya, kita selaku guru memahami betapa tidak mudahnya gitu posisi mereka. Nah, ini validasi perasaan. Misalkan ini kata-katanya, betapa Bapak Ibu sangat peduli gitu kan dengan yang ingin yang terbaik untuk anandanya. Nah, biasanya lebih membuka pintu hati orang tua gitu. Ketika kita menempatkan hati kita di mereka gitu. Sehingga mereka itu, orang tua itu merasa kuat. Nah, ini yang pertama, ada jembatan empati. Kemudian yang kedua juga misalkan bisa ada pendekatan, maaf, hilangkan label gitu. Jadi kata-kata yang misalkan kita udah tahu bahwa anak ini berkebutuhan khusus gitu kan. Tentu ya aneh-aneh lah, tapi itu data yang tadi itu jangan dijadikan label terhadap anak, sehingga orang tua itu akan merasa senang ketika menempatkan anaknya itu sama dengan teman-teman lainnya gitu. Tidak ada label ABK gitu, anak berkebutuhan khusus, sekalipun itu berkebutuhan khusus gitu kan. Tapi kalimat itu ya udahlah, nggak usah disampaikan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Nah, contoh misal tanpa label itu, misalkan anak kita lebih nyaman jika instruksi diberikan satu persatu. Jika instruksi diberikan satu persatu atau fokus yang luar biasa pada hal-hal tertentu. Nah, itu kalimat-kalimat itu disajikan. Misalkan ibu, bunda, atau ayahanda, ananda ini ternyata ketika saya menyajikan sebuah pelajaran dengan model ini, ternyata lebih fokus. Nah, itu kenyataan seperti itu. Nah, artinya mereka menempatkan hati, kondisi kejiwaan mereka akan kuat gitu. Ketika di kelasnya anak dia juga merasa memang ada punya kelebihan. Nah, itu pendekatan tanpa label gitu. Sekalipun kita tahu bahwa anak itu misalkan ya ABK lah gitu.
Kemudian ada diusahakan ya, brother, ada antara orang tua dan guru itu ada solusi bermakna, bukan masalah gitu kan. Jadi kita sudah tahu ketika di kelas kita diadakan ada yang anak berkebutuhan khusus, jelas masalah gitu kan, karena kita bukan ahlinya. Tetapi kita tidak fokus di situ, tetapi fokus pada bagaimana solusinya gitu. Nah, misalkan tadi betul kata Mbak Lira bahwa komunikasi itu memang sangat diperlukan. Ajak orang tua misalkan menjadi mitra, ayolah ngobrol gitu kan. Tanyakan misalkan kira-kira kalau di rumah kebiasaan Ananda apa. Nah, itu kan bisa keluar gitu kalimat-kalimat yang memang mereka selama ini disembunyikan. Biasanya yang membuat Ananda anak bapak dan ibu di rumah itu biasanya apa gitu kan. Karena kita kan nggak paham gitu kan. Nah, Mohon artinya maaf, dari sini, yes. mohon maaf Pak Saiful. Hmm? Ini sebagai pamungkas saja karena ada teman-teman yang sudah Oke. mengidolakan. Apa ini? Mengangkat tangan. Oke, eh, saya kok tertarik tadi ketika membincang perkebutuhan khusus dengan tawaran solutif dari Bu Lira terkait dengan kemudian eh, komunikasi dengan orang tua dan dikuatkan Pak Saiful dengan satu jembatan empati tadi. Barangkali sudut pandangnya jadi berbeda. Saya berpikir anak berkebutuhan khusus (ABK) itu kita ubah menjadi anak berpotensi khusus kayaknya ya. Jadi kita kita sudut pandangnya ke potensi Memang bukan ke iya ya. kebutuhannya gitu kan ya. Jadi kalau ditanya Nggih Pak kebutuhan Wiji. sama-sama butuhnya ini. Terima kasih ini ada udah Bunda Anak Uswa dan nggih lain-lain nggih nggih. kasihan. Izin Nggih, menambahkan terima kasih. sedikit, Bu Lira. Oh iya iya boleh Bu Eni, monggo Nggih, monggo. nggih, sekedar sharing aja nggih, berbagi pengalaman pribadi terkait dengan ABK. Kebetulan kalau untuk ABK, saya sendiri mengalami nggih. Jadi saya juga sebagai guru dan saya juga sebagai orang tua dari siswa ABK sendiri. Jadi memang dari awal itu benar-benar luar biasa, dan kalau secara pribadi untuk menerima anak yang ABK itu butuh waktu yang lama, untuk kenapa anak saya kok tidak sama dengan yang lain, atau kenapa anak saya tidak bisa menikmati pendidikan layaknya adik-adiknya, seperti itu. Jadi memang yang disampaikan oleh Bu Lira sama Pak Saiful tadi juga sangat-sangat melegakan sekali bagi saya secara pribadi, dan itu memang saya alami. Jadi memang harus ada benar-benar pendekatan kita kepada wali murid, ya, terutama untuk anak-anak yang ABK. Dan tadi yang dirangkai oleh Bu Lira dan Pak Saiful tadi, itu tidak akan berjalan ketika tidak ada sistem di sekolah yang benar-benar menggandeng itu, karena harus ada sinergi juga antara dari wali kelas, guru BK, sama tim manajemen sebagai pengendali. Mungkin itu aja tambahnya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Eni, Izin Bu, luar Bu biasa. Lira, Ya, izin Bu Lira. gimana? Oh iya ya, Bu monggo Lira, karena waktunya masih lama, tenang saja. Waktunya masih lama teman-teman. Jadi kita diskusinya insya Allah lanjut ya. Monggo Pak Salam ya. Oke Pak Salam. ya karena ini tepat kasusnya gitu ya. Kalau tadi Nggih. kan yang ditanyakan oleh Ustadz Wiji itu orang tua yang punya anak ABK itu kurang menerima gitu. Kalau saya ini kebalikannya gitu, mohon solusinya gitu. Jadi ini anak orang tua yang reguler yang tidak menerima anak itu. Jadi saya 2 tahun berturut-turut ini karena ada anak ABK di dalam kelas itu, orang tua yang reguler ini tahun lalu itu ada 2 orang menarik berkas gitu. Terus pas tahun tadi juga ada juga begitu. Kenapa? Dia berat katanya tidak menerima kebenaran ada anak autis atau anak ABK di dalam kelas itu. Nah, itu mungkin ada solusi kan membangun menyadarkan orang tua yang seperti itu gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Salam. Monggo Pak Saiful. Ini terkait kebalikan dari pertanyaan Pak Wiji tadi. Kalau Pak Wiji orang tuanya sendiri yang kurang menerima, nah sedangkan kasusnya Pak Salam ini adalah orang tua lain begitu ya. Jadi ada anak di sekolah itu yang ABK begitu, tetapi orang tua lain itu justru takut menyekolahkan anaknya di sekolah itu begitu ya Pak Salam ya. Karena Betul, apa? sampai Karena sampai ada cabut siswa berkas. ABK tersebut, begitu ya? Iya betul.
Oh, Ya, sudah cabut berkas, Masya Allah. kita cabut berkas gitu loh. Ya, monggo Pak Saiful, mungkin bisa disampaikan. Oke, intinya intinya komunikasikan, Pak. Jadi dari awal ketika kita menerima siswa baru bahwa sekolah ini mohon maaf misalkan sebagai sekolah yang ditunjuk, dan mungkin sekarang semua sekolah ya wajib menerima sekian persen anak ABK, sehingga ketika mohon maaf sekali ketika misalkan di dalam kelas itu ada anak ABK, maka itu juga anak siswa kita komunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan, Pak Salam jelas di tengah jalan ambil berkas gitu. Maka jangan pernah mau takut kehilangan siswa di sana. Misalkan ya di sana ada anak ABK, di semua sekolah ada anak ABK, karena sekarang kan harus semua menerima itu gitu kan, cuman persentasenya kan tidak terlalu banyak gitu kan, tidak terlalu banyak. Itu yang pertama, tetap dikomunikasikan, Pak Salam. Persoalan nanti si orang tua itu tanggapannya seperti apa, saya yakin persentase orang tua yang bersikap seperti itu juga nggak terlalu besar, kecil banget gitu kan. Nah, kita selaku lembaga ya mengkomunikasikan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, coba diambil lagi batiniahnya hati anak itu. Misalkan Mbak Salam, misalkan ada orang tua yang ngotot seperti itu, misalkan ya gitu. Diginikan aja, dibalikan aja gitu. Ibu, misalkan nih gitu, misalkan ternyata yang begitu tuh anak ibu. Ya, ya, ya. Artinya kan batinnya diambil gitu loh. Siapa sih yang mau seperti itu? Kan tidak ada gitu kan. Tapi Allah sudah memilih si ibu ini gitu. Tapi ketika Allah memilih ibu, harus menjadi ibu seorang anak ABK, apa sikap ibu ketika ada orang yang berperilaku seperti ibu? Nah, itu bahasa batinnya gitu kan. Selain tadi komunikasi. Saya yakin Mas Salam ada solusi. Tapi kalau masih kekeh aja, misalkan nggak nerima, ya silahkan aja. Itu kan tidak harus kita merasa kehilangan. Ya mati satu tumbuh 1000 lah, itu yang dipakai. Kehilangan satu karena pahala kita akan tumbuh 1000 gitu kan. Kebaikan yang kita terima. Komunikasi Pak Salam. Mungkin nanti Mbak Lira ada triknya. Karena saya kebetulan tidak menangani anak ABK, jadi saya intinya sih di komunikasi aja gitu. Silakan Mbak Lira. Ya, terima kasih Pak Saiful. Oke Pak Salam ya, betul sekali. Yang paling utama adalah komunikasi. Ini kebetulan dulu saya waktu mengajar di SD Muhammadiyah, ada satu anak saya yang memang ABK Pak Salam ya. Nah, sebelum dia masuk ke SD, kalau di SD Muhammadiyah insya Allah sudah menerima semua ya, tetapi tetap kita menyampaikan secara personal ya kepada orang tua tersebut bahwa apa ya, lembaga ini gitu ya, di sekolah ini memang sekolah yang siap menerima anak-anak berkebutuhan khusus begitu, kepada semua calon wali murid ya, intinya calon wali murid kita sampaikan begitu. Nah Bapak Ibu ya, kita sentuh hatinya, betul kata Pak Saiful ya, kita harus menyentuh hati setiap wali murid tersebut begitu, disampaikan kalau untuk anak berkebutuhan khusus insya Allah sudah siap ya ditangani secara khusus juga. Jadi insya Allah anak Bapak Ibu ya, anak Bapak Ibu juga ditangani. Jadi tidak mungkin diabaikan ya. Semua ditangani dengan sesuai dengan kondisinya begitu. Kalau di tempat saya dulu Pak Salam itu memang ada guru khusus ya, guru khususnya begitu, guru khususnya yang memang mendampingi saya untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi kita sebagai wali kelas itu tidak mengganggu begitu, dan kita juga tidak mengabaikan anak yang berkebutuhan khusus ini begitu Pak Salam. Jadi kalaupun orang tua itu setelah kita beri penjelasan, setelah kita beri pemahaman begitu ya, mereka tetap tidak mau menyekolahkan anaknya di lembaga kami misalnya karena ada anak berkebutuhan khusus, ya itu bukan wewenang saya kembali begitu untuk memaksa orang tua tersebut masuk begitu ke sekolah kami. Tetapi ya sudah, nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa kalaupun tidak masuk di lembaga kami begitu Pak Salam. Nanti insya Allah benar sekali Pak Saiful ya, mati satu tumbuh 1000. Jadi orang-orang yang seperti itu tidak banyak, mungkin hanya 1%-nya aja dari 100%. Gitu Pak Salam ya. Oke Pak Salam. Ya, terima kasih. Dan satu lagi, ini perlu juga disampaikan ya kepada orang tua yang tadi merasa keberatan dengan anak ABK, Pak Salam, bahwa sampaikan saja bahwa dengan kehadiran anak ABK di dalam kelas,
justru ini sebagai model pembelajaran tanpa sadar bagi seluruh siswa yang non ABK untuk mau memahami tadi kondisi kejiwaan dan psikologi masing-masing gitu kan. Betul. Mereka mau akhirnya secara berdampingan mau membimbing, mengarahkan, bahkan mungkin jadi teman akrab dan sebagainya. Ini sebagai pembelajaran yang tanpa sadar sebetulnya pembelajaran. Maknanya apa? Ketika anak ini lulus, anak sudah selama 3 tahun atau 6 tahun misalkan, atau 12 tahun berbarengan dengan anak-anak ABK, di luar dia rasa empatinya pasti akan tinggi. Nah itu sampaikan ke orang tua gitu. Ya, nah, kalau misalkan tadi masih kalau masih kekeh aja Pak Salam, sampaikan aja bagaimana kalau ini terjadi pada ibu lah, udah gitu aja gitu. Ya, begitu Pak Salam ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi monggo Bu Uswah tadi Pak Lalu ini jadi angkat tangan tidak ini? Kalau tidak mungkin Bu Ya, Uswah lanjut. dulu, monggo Bu Uswah. Lalu Pak Iskandar. Oke. Masya Allah, terima kasih banyak. Jadi materinya ini sangat menggetarkan hati sekali, Bu Lira. Karena memang Masya Allah. apa ya, begitu luar biasa gitu. Mengenai tadi pembahasan yang sangat daging dan juga kebetulan pematerinya juga hari ini luar biasa semua. Saya mungkin meninjau konteks di pembelajaran, ingin sedikit sharing atau bertanya gitu. Kira-kira untuk cakupan psikologis dan capaian akademik itu kalau menurut panjenengan semua itu kira-kira investasi capaian akademik dan capaian psikologis itu menurut mana yang lebih diutamakan dalam investasi untuk keluaran pembelajaran kita untuk jangka panjang itu mana yang harus diutamakan? Apakah capaian dari faktor psikologis dulu, apakah dari capaian akademik dahulu? Terima kasih banyak sharingnya, Bu Lira, Pak Saiful. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan Bu Uswa ini, kalau ada 2 cakupan, psikologis dan akademik, yang lebih diutamakan ini yang mana dulu? Begitu ya, Bu Uswa ya? Yang lebih penting ini yang mana dulu? Begitu ya? Jadi Bu Uswa sebenarnya semuanya sama-sama penting Bu Uswa. Begitu. Sama-sama penting antara psikologis dan akademik siswa. Nah, kalau secara Untuk jangka psikologis panjang, Bu Lira. itu Untuk jangka panjang. untuk jangka panjangnya mana yang lebih diutamakan? Ya, oke. Monggo Pak Saiful. Ya, pendidikan atau proses pembelajaran di dalam kelas, kita ketahui ya berdasarkan peraturan pemerintah itu bahwa syarat kelulusan atau naik kelas itu ini mungkin masih berlaku bahwa yang pertama seluruh siswa telah mengikuti seluruh program pembelajaran KBM dalam hal ini kan. Yang kedua, tidak ada nilai yang maaf kalau masih menggunakan KKM di sekolahnya, tidak ada mata pelajaran yang 3 mata pelajaran di bawah KKM, itu kan? Nah, itu juga. Syarat yang ketiga, nilai non akademis dalam hal ini adalah karakter itu minimal baik atau B kan, itu. Kemudian di kalimat berikutnya ada keterangan bahwa apabila kan gitu, apabila syarat yang pertama terpenuhi, mereka anak-anak itu sudah mengikuti pembelajaran selama semester, kemudian tidak ada mata pelajaran yang memang tertinggal, lolos toh. Tetapi ketika misalkan nilai karakternya C atau D bahkan E misalkan dalam maaf sekali misalkan masih kurang bagus, maka anak tersebut kan tidak diperkenankan untuk lulus. Nah, dari peraturan itu kita bicara secara aturan dulu. Dari peraturan itu bahwa berarti yang menjadi pendidikan dominan, pembekalan buat anak baik di jangka pendek maupun jangka panjang adalah sisi karakternya atau sisi psikologinya. Kira-kira kan seperti itu ya, gitu kan. Nah, apalagi kalau berbicara investasi jangka panjang gitu kan. Kalau berbicara investasi jangka panjang, jelas investasi psikologis yang pertama. Kira-kira kan seperti itu. Tanpa mental yang tangguh, ya kan, tanpa rasa aman, well-being istilahnya, capaian akademik hanya menjadi prestasi sesaat yang rapuh. Makanya banyak anak-anak yang merasa juara di bidang tertentu, sombong dengan kejuaraannya karena mentalnya rendah.
emosionalnya kurang bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi jika psikologinya sehat, psikologinya bagus, siswa akan memiliki ibarat sebuah mesin untuk mengejar ketertinggalan akademiknya. Gitu. Kenapa? Karena psikologinya bagus, gitu kan. Nah, oleh karena itu, menurut saya, pendapat saya, benahi dulu hatinya, maka otaknya akan mengikuti. Kira-kira seperti itu. Tetapi dua-dua harus berjalan. Tapi kalau tadi pertanyaan Bu itu karena pertanyaan mana untuk investasi jangka panjang, ya tadi benahi dulu hatinya, maka otaknya akan mengikuti. Demikian, Mbak Lira. Ya, terima kasih Pak Saiful. Sepakat ya dengan Pak Saiful, saya juga demikian. Jadi yang paling utama adalah karakter anak ya. Anak yang memiliki karakter baik ya, insya Allah anak itu dapat berpikirnya ya baik, otomatis untuk ke akademiknya dia juga akan baik begitu. Nah, kalau yang akademiknya baik itu ya ada dua opsi. Jadi ada yang memang akademiknya baik tetapi sikapnya buruk begitu. Ada yang akademiknya buruk tetapi sikapnya baik begitu ya. Jadi yang pertama adalah karakternya dulu Bu Uswah ya. Insya Allah kalau karakternya baik untuk akademiknya dia juga akan semakin membaik begitu untuk jangka panjangnya gitu. Jadi karena kita sebagai orang tua juga yang paling diutamakan karakter ya. Nah, banyak orang tua yang memang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam yang melihat dari karakternya gitu. Di sekolah itu apa sih gitu ya? Apakah ada tahfidznya gitu kan ya? Nah, itu masuk tuh di situ Bu Uswah gitu. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau lanjut pertanyaan? Bu Bisa jadi Lira. brandnya sekolah Muhammadiyah ya Bu Lira. Iya Bu Uswah. Oke Bu Eni, Auto. monggo. Yes, terima kasih. Jadi cuma menambahkan saja jadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Lira sama Pak Saiful. Jadi yang terpenting dalam yang pertama adalah yang paling penting memang adalah psikologis. Karena dengan psikologis yang sudah kita bentuk, dengan keseharian bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana karakter mereka, itu kalau mereka sudah psikologisnya baik, itu tidak gampang terkoyak-koyak, apalagi di masa depan ketika mereka menghadapi perubahan yang terjadi. Apalagi khususnya kami di SMK. Kami di SMK juga harus menyiapkan lulusan yang kompeten. Artinya lulusan itu bukan hanya kompeten dalam hard skill-nya saja, keterampilannya saja, tetapi dalam bentuk soft skill-nya saja. Jadi mental ini memang sangat-sangat penting untuk sebelum ke akademiknya, guys. Contohnya saja dalam pembelajaran. Ketika pagi, ketika siswa datang, tapi siswa tidak siap, itu juga mereka tidak akan bisa menerima pembelajaran dalam satu hari itu. Itu yang terjadi di kelas. Kalau misalkan lomba, ketika lomba, anak-anak kami yang di SMK, contohnya kemarin kami dalam lomba kompetisi siswa di Jawa Timur, guys. Ketika anak-anak mentalnya tidak siap, psikologisnya tidak siap, ketika menghadapi dengan berbagai macam kondisi yang berbeda di sekolah, itu mereka juga akan jatuh. Jadi memang psikologis itu memang benar-benar sangat penting yang diutamakan dan tetap berjalan antara dengan akademik ini berjalannya juga harus beriringan. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih Bu Lira. Oke, terima kasih Bunda Eni. Gimana Bu Uswah? Ya, Mbak Lira, ini Bu Uswah, saya lupa ya, Ya, ini Pak. pengalaman ternyata pentingnya etika itu untuk jangka panjang. Ini pengalaman saya di kurang lebih sebelum COVID lah. Ini pengalaman pribadi, saya diminta untuk membantu mengawasi anak-anak lulusan SMK yang tes di beberapa industri di Senayan waktu itu. Kurang lebih ada 4.000 anak kan, gitu. Nah, saya disodorkan oleh panitia beberapa checklistan. Jadi ketika Bapak nanti melihat anak begini, udah langsung coret aja katanya gitu. Nah, yang paling menarik itu ternyata yang di checklist itu satu, misalkan nih pengalaman. Ketika melihat peserta tes kakinya sebelah keluar dari meja, misalkan suka malang gitu ya, kalau siswa itu. Nah, itu langsung coret aja.
dicoret itu artinya udah dipastikan nggak lulus terlepas hasilnya apa gitu kan. Yang kedua ketika anak misalkan dia suka megang kepala bagian belakang pusing begini kan, mohon maaf Pak dosen gini, udah langsung coret katanya gitu kan. Kemudian ada lagi yang gini aja gitu coret. Ada 10 checklistan yang memang harus hafal betul ketika 4.000 peserta itu harus diawasi gitu. Ketika mereka coret. Dan ternyata ini luar biasa. Dari 4.000 itu yang lolos cuma 57. Coba bayangkan. Masya Itu Allah. pentingnya Berarti etik gitu kan di sikapnya ya masa Pak ya, depan. etika Dan ini betul, betul. Dan etika. ini Bu Eni sampaikan nih ke siswa-siswa Nih, yang mau lulus nanti karena SMK Soft ya. skill, soft skill. Itu pengalaman. Oke, terima kasih. nggak begitu Bu Usfa ya. Jadi tetap psikologis dan Bu. karakternya itu nomor satu. Untuk akademiknya insya Allah mengikuti begitu ya. Oke lanjut teman-teman. Ini ada Pak Iskandar. Monggo Pak Iskandar. Disilakan Pak Iskandar mau bertanya atau menanggapi. Saya mau bertanya. Jadi tadi saya melihat Oke. slide tadi, di sana itu kan kaitan antara psikologi pendidikan dan apa yang sering terjadi, bahkan jangankan di desa dekat-dekat kita juga sering terjadi kadang-kadang masalah bullying dan diskriminasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih peran psikologi pendidikan dalam memitigasi dampak bullying dan diskriminasi di sekolah terhadap motivasi belajar siswa? Tentunya akan terpengaruh itu nantinya. Demikian, cuman itu saja sih pertanyaan untuk mempersingkat waktu. Terima kasih Bu Lira atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Is. Jadi coba saya persingkat ya pertanyaannya Pak Is. Jadi terkait psikologi pendidikan dan masalah bullying ya. Ini bagaimana perannya gitu. Intinya perannya ya terhadap Ya, motivasi belajar siswa untuk kedepannya akan adanya apa bullying ini begitu. Gitu Pak. ya, demikian Bu. Dan mungkin itu perlu Oke. dimasukkan ke slide juga harusnya. Oh iya siap, terima kasih masukannya Pak Iskandar ya. Jadi untuk teman-teman ini mungkin dari saya dulu, nanti dilanjut Pak Saiful ya. Jadi untuk psikologi pendidikan dan masalah bullying ini memiliki hubungan yang erat dengan motivasi belajar siswa. Jelas ya, jelas anak yang pandai, misalnya ya anak yang pandai ketika dia dibully ya, ini juga kasus di lembaga saya tuh ada Pak ya. Ini kasus ya pernah terjadi ya. Dia itu sebenarnya pandai, tetapi tetapi ada sifat dia yang pemalu, Pak. Akhirnya dengan dia pemalu itu, dia sering dibully oleh temannya gitu, teman sebaya pun kakak tingkat begitu ya, Pak. Dia dibully. Nah, akhirnya untuk motivasi belajarnya bagaimana? Nah, untuk motivasi belajarnya yang biasanya dia itu pemalunya itu masih standar ya, Pak. Dia itu eh, semakin saya lihat ya, Pak, kalau saya lihat dia itu semakin menurun. Dan solusinya bagaimana, Pak? Kita solusinya kalau saya itu ajak dia berbicara ya sejam istirahat ya atau begitu. Kenapa? Ah, dia tuh mau cerita akhirnya di situ kalau dia itu sering dibully, dikata-katain ya Pak. Kalau di sana tuh ya dibully, dikata-katain begitu ya. Ah, akhirnya dia cerita siapa. Nah, gitu. Baru kita cari solusinya dan kita motivasi anak tersebut gitu. Karena motivasinya sudah menurun, dia juga nilainya saya lihat ya Pak ya. Nilainya juga apa ya? Ada penurunan gitu Pak. Kalau saya lihat tuh Pak ya. Terus yang paling fatalnya Pak, dia itu yang seharusnya rajin masuk sekolah ya, eh, dia untuk dalam 1 minggu itu kadang 2 kali nggak masuk Pak gitu. Nah itu saya coba komunikasikan ke orang tua juga, kenapa Bu kok beberapa hari ini tidak masuk gitu. Nah terus orang tuanya cerita kalau katanya takut gitu, takut mau sekolah karena ya itu dibully gitu Pak, dibully. Jadi ada pengaruhnya di situ ya terhadap motivasi siswanya. Nah, dari situ saya komunikasikan dengan orang tua, saya coba bicara ya baik-baik ya. Lalu saya juga motivasi anaknya untuk terus semangat dan tidak perlu takut untuk ketika dia dibully gitu. Nah, untuk anak-anak yang membuli bagaimana? Ya tetap tetap kita tangani, Pak. Jadi tidak kita biarkan
tetap kita tangani, kita sampaikan kepada mereka kalau bullying itu dampaknya begini. Nah, tidak boleh membuli sesama teman karena dia itu teman kita gitu. Nah, coba ya posisikan ketika kamu ada di posisi dia gitu. Ketika kamu dibully seperti itu, bagaimana perasaanmu? Nah, seperti itu, Pak. Ya. Jadi tetap kita sentuh hati mereka ya, tetap kita sentuh hati anak-anak. Itu Pak, mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Pak Saiful, monggo. Ya, sebetulnya udah cukup sih dari Mbak Lira. Kalau menambahkan mungkin gini sih Mbak Faiz ya. Tadi kan pertanyaan bagaimana sih peran psikologi pendidikan dalam memitigasi bullying gitu kan, dan diskriminasi. Dan bullying dan diskriminasi di lingkungan sekolah, sekalipun mungkin insya Allah sih kalau di sekolah Muhammadiyah tidak ada ya. Tapi kita tidak menutup mata, ada sering terjadi di beberapa lembaga atau di satuan pendidikan yang masih terjadi itu. Nah, ini bagaimana caranya? Pertama, tentu pemenuhan ada hierarki kebutuhan gitu kan. Ada rasa aman. Ciptakan di dalam sekolah itu, di dalam satuan pendidikan itu rasa aman. Jadi kalau misalkan seluruh peserta didik sudah merasa aman di dalam satuan pendidikan, di dalam ruang kelas, karena diciptakan tadi ya, maka secara psikologi dia enjoy saja gitu kan, dan tidak akan ada terjadi bullying gitu karena semua sudah merasa aman dengan keadaannya. Nah, itu rasa aman itu harus diciptakan oleh sekolah. Kemudian yang kedua ada regulasi, artinya dalam hal ini bagaimana satuan pendidikan bisa memberikan sebuah regulasi dalam hal misalkan khusus untuk mental atau khusus dalam psikologi, istilahnya ada mental block gitu kan. Nah, seperti halnya misalkan kita bisa menemukan sebagai akibat sebagai stres yang traumatik di dalam siswa ya, oleh karena bullying itu akan menurunkan daya konsentrasi dan memori kepada siswa. Itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau misalkan ada regulasi yang efektif mencegah hal itu, insya Allah itu akan bisa tertangani dan tidak akan terjadi sebetulnya kan bullying dan lain sebagainya itu. Kemudian bisa dilakukan dengan ada restorasi efikasi diri. Maksudnya gini, bahwa membangun kembali keyakinan siswa bahwa dalam hal kemampuannya itu, misalkan ada sesuatu yang pernah terintimidasi ya di dalam kelas misalkan gitu. Nah, itu kita harus bisa merestorasi dirinya, bisa membangun kembali dirinya. Nah, ini perlu buat satuan pendidikan. Ini kan membangun psikologinya gitu kan. Nah, yang paling penting adalah dari semua itu adalah kelas atau iklim kelas yang kondusif. Insya Allah kalau dalam kelas itu kondusif, bagaimana gurunya bisa menempatkan dirinya di dalam, menghadirkan dirinya di setiap semua siswa, 32 siswa dari kita dihadirkan, insya Allah kelas itu akan aman gitu kan. Nah, itu kira-kira tambahannya seperti itu. Izin bertanya Pak Saiful, boleh? Boleh Bu Eni, monggo. Monggo Bu Eni. Terkait dengan jawaban Pak Saiful tadi yang ada sistem vlog nih. Jadi kadang itu kita juga bingung bagaimana cara kita untuk kadang-kadang ada pengulangan di bawah alam bawah sadar bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan itu sudah jangan dilakukan, sudah berhenti dulu. Jadi kita tidak bisa lanjut karena alam bawah sadar kita tuh sudah melakukan pengulangan bahwa itu tidak baik, jangan dilakukan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi itu, Pak Saiful? Terima kasih. Terima kasih Bu Dani, monggo Pak Saiful terkait mungkin alam bawah sadar ya, ini bagaimana cara kita menyikapinya begitu ya. Gimana Mbak Lira? Saya kok nggak ngeh ya? Kirain berpendapat bukan bertanya. Bertanya Pak, bertanya nih Bu Dani terkait alam bawah sadar ya Bu Dani. Gimana? Iya, tadi kan dijelaskan bahwa jangan sampai kadang-kadang siswa itu ada sistem vlog dan ini sudah tidak mengenakan, intinya kan seperti itu. Terus kita tuh sering ada pengulangan juga tidak tahu itu sadar atau tidak sadar ya, di bawah alam sadar kita itu selalu kita bahwa sesuatu yang tidak baik itu jangan dilakukan, sehingga kita mengawali sesuatu pun
Itu kayak di alam bawah sadar kita itu ngomong sudah jangan dilakukan. Nah, bagaimana cara kita menyiasati itu, merubah itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, ini dalam banget bicara bawah alam sadar ya. Bisa Iya, Pak. Monggo Pak Saiful, orang monggo. yang suka menghipnotis seseorang itu karena dia mampu memasukkan kalimat kata-kata ke alam bawah sadar seseorang. Nah, ya, nggak mudah sebetulnya kan, nggak mudah. Nah, untuk menciptakan itu sebetulnya paling tidak kita kalau berbicara alam bawah sadar terlalu jauh. Tapi bagaimana agar sebuah kesalahan tidak dilakukan berulang-ulang oleh anak, maka hadirkan diri kita sebagai sosok yang memang dikagumi oleh anak-anak gitu. Apa yang kita katakan terhadap siswa, apa yang kita sampaikan terhadap siswa. Ketika siswa itu dari awal memang sudah interest dengan kepribadian kita, interest dengan penampilan kita, interest dengan kata-kata kita, maka apa yang kita sampaikan itu akan masuk. Nah, lebih jauhnya itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar anak gitu kan. Tapi bukan menghipnoterapik ya, bukan menghipnoterapik, tapi ini adalah sebagai sebuah metode pendidikan pembelajaran melalui cara tadi. Jadi insya Allah anak ketika melakukan sebuah kesalahan dan misalkan kita bisa menanganinya gitu kan. Misalkan contoh misalkan ya Bapak dan Ibu. Ini yang sering terjadi di dalam kelas misalkan. Temannya kehilangan uang jajannya misalkan, atau kehilangan handphonenya, atau kehilangan ballpoint gitu kan. Ternyata temannya sendiri yang mengambil. Itu kan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma ya kan gitu. Nah, bagaimana ini supaya tidak terjadi? Kalau saya menangani itu, saya tidak mengatakan ini mudah, tetapi beberapa kali kasus bisa tertangani dengan cara tadi, memasukkan kalimat-kalimat kita terhadap anak itu seolah-olah gitu kan, bahwa saya tahu siapa pencurinya gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, untuk supaya kita bisa didengar dan itu ya utamanya kita bisa menghadirkan dulu kejiwaan kita, sosok kita, kepribadian kita, penampilan kita, gestur kita dan sebagainya, itu mudah diterima oleh anak gitu. Nah, itu menurut saya Mbak Ene ya, maksudnya menangani hal-hal kayak gitu sih ya pertanyaan sulit dan memang tidak mudah juga itu untuk melakukan itu kan gitu. Tapi berusahalah kira-kira seperti itu. Demikian, silakan Mbak Lira dilengkapi lah. Gitu. Oke, terima kasih Pak Saiful. Jadi menambahkan Bunda Eni, kalau kita mengatasi dorongan dari alam bawah sadar itu sebenarnya ya Bunda Eni bukan soal melawan secara langsung, tetapi melatih kesadaran dan kebiasaan kita supaya respon kita itu menjadi lebih sehat dan sadar, begitu Bunda Eni. Mohon maaf teman-teman, ini di sini hujan. Jadi begitu Bunda Eni. Jadi caranya bagaimana? Secara prakteknya bagaimana? Jadi disadari dulu, jangan langsung dilawan ya. Misalnya saat muncul dorongan negatif ya, saat misalnya ingin marah ya, kita sebagai seorang guru ingin marah kepada siswa, itu coba kita beri jeda sebentar, tarik nafas misalnya begitu. Nah, itu otomatis ya kita berpikir di situ ya, kita sadar apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi begitu Bunda ini untuk mengatasi alam bawah sadar kita yang tidak harus secara spontan kita lepaskan begitu. Jadi di saat ada jeda itu kita harus mengontrol seperti itu Bunda Eni ya. Jadi lalu yang kedua bisa kenali pemicunya. Jadi yang membuat kita atau anak kita itu bertindak di luar alam bawah sadar itu apa ya? Apakah mereka stres atau mereka bosan ya? Kalau mereka bosan ya memberontak dengan apa yang dipelajari terus mereka bosan, kita harus ini kalau di pembelajaran kita harus cari strategi ya, strategi apa yang membuat mereka tidak bosan dalam belajar gitu, sehingga mereka itu belajarnya menyenangkan gitu ya. Lalu terus membangun kebiasaan kecil ya. Jadi refleksi, terus respon positif kecil setiap hari itu juga akan membangun hal-hal baik ya yang membuat alam sadar kita itu ya juga nanti hasilnya baik gitu. Itu Bunda Andi, mungkin dari saya tambahannya seperti itu. Mungkin yang lain? Yang lain ada yang mau menambahkan atau bertanya atau sudah
Sudah clear, sudah paham semua, sudah jelas semua? Kalau misalnya memang teman-teman sudah paham semua, sudah jelas semua, ini kebetulan juga sudah pukul 5 sore ya teman-teman. Pak dosen, bagaimana? Langsung penguatan dari Bapak dosen. Mungkin monggo disilahkan Pak dosen. Oke, terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Untuk materi hari ini luar biasa, kita beri oplos untuk kita semua yang guru-guru hebat luar biasa. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lira, Pak Saiful ya. Ini luar biasa sekali presentasinya ya. Dan dari Bapak Ibu guru yang juga alhamdulillah banyak aktif gitu ya. Dan pertanyaannya menarik-menarik ya dan berat-berat gitu ya. Untung aja Pak Saiful sama Bu Lira ini orangnya wah luar biasa gitu ya. Saking salutnya ini Bu Eni ini di tengah jalan tuh masih kober-kobernya bertanya gitu ya. Nah, luar biasa ya. Sudah sampai rumah, Oh, Prof. sudah sampai rumah Barusan ini ya. sampai. Oh. Barusan sampai kerja. Alhamdulillah. Oke. Perjalanan saya 1,5 jam. Masya Allah. Oke. Semangat. Tambahkan sedikit aja karena sudah menjelang maghrib nih Bapak Ibu semua. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Pak Iskandar ya, misalkan terkait dengan diskriminasi gitu ya. Di psikologi pendidikan itu kira-kira dibahas nggak terkait dengan mitigasinya. Nah, nanti itu akan kita banyak bahas di materi student diversity, keanekaragaman murid ya. Nah, ini di slide-nya tadi sudah ada jawabannya sepertinya Mbak Lira ya. Student for all ya. Ibu, Mbak Fahmi, tempe premarat lagi mau cek. Bu Farah, Bu Farah, Bu Farah, bocor. Juga tes tak mau Bu, mas menit jam. Ini Tengah hitungnya mau lagi gak tak ini jam itu. tempenya Bu Farah belum digoreng. WA mulai ancane pikun selalu. Nih, nanti Bu Bu Farah, bocor. Bu Farah. Iya Bu, bentar. Para bocor. Bocor. Iya, anaknya lagi. Bu Farah, Bocor, Bu Farah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Jangan bilang bocor, bahaya itu ya kalau bocor ya. Ya jadi nanti di Pak Iskandar insya Allah nanti akan banyak dibahas ya di materi student diversity ya terkait dengan diskriminasi ya. Oke, Pak. Kemudian terkait dengan Pak Wiji ya tadi sudah dijawab dan dijelaskan ya oleh para narasumber ya. Kemudian Pak Salam juga ya. Memang intinya semuanya komunikasi ya. Komunikasi ya. Sudah dijawab Bu Lira begitu ya. Intinya semuanya adalah komunikasi ya. Memang nanti kalau menghadapkan ya cari orang yang pintar komunikasi ya. Cari yang pintar komunikasi. Jangan malah yang gampang nesuan. Nah, nanti kalau orang tua siswanya nesu ya, ketemu gurunya nesu, wah ya jadi perang Iran sama Israel. Nah, itu kemudian tadi Bu Uswa ya, capaian psikologis dulu atau akademik dulu gitu ya. Ya memang disampaikan ya, memang psikologis itu sangat penting ya. Orang kalau psikologisnya terganggu, akademiknya nggak akan bisa maksimal ya, nggak akan bisa maksimal. Sehingga kebutuhan psikologis itu ya memang harus kita utamakan gitu ya. Nah, tahu dari mana kebutuhan psikologis? Ya tahunya kita harus tahu tentang tugas-tugas perkembangan masing-masing individu. Ya, tiap individu itu kan ada tugas-tugas perkembangan sesuai dengan perkembangan usianya.
Ya, misalkan Bapak Ibu ini kan usia-usia lanjut, nah, atau lansia misalkan gitu ya. Nah, itu tugas perkembangannya apa? Nah, itu ada ya, itu di psikologi perkembangan ya, di psikologi perkembangan. Beda mungkin dengan Bu Lira yang belum sampai lansia begitu ya. Nah, itu beda lagi ya. Tugas-tugas Ya, Pak. ya. Nanti sehingga capaian psikologis ini menjadi penting ya. Kemudian Bu Eni, nah ini tadi yang bikin bingung Pak Saiful ya. Kayak kok dikira memberikan tanggapan, tapi ternyata mungkin bertanya terkait dengan Bertanya. pengalaman kali ini Bu Eni ya. Alam bawah sadar ya, alam bawah sadar. Nah, untungnya Pak Saiful koneknya langsung ke hipnosis ya. Nah, orang di hipnosis itu kan memang betul ya, orang yang dihipnosis itu yang komunikasi itu adalah alam bawah sadarnya ya. Jadi semua apa yang kita terima lewat panca indera kita itu kan masuk ke alam bawah sadar ya. Karena alam sadar kita nggak mampu menampung ya. Nah, maka biasanya kan lupa. Tetapi di alam bawah sadar itu terekam ya. Ibarat komputer itu ya disimpan di memori di hard disk begitu ya. Nah, bisa direkol itu salah satunya ya dengan dihipnosis. Nah, ya dengan dihipnosis ya. Itu. Nah, cuman kadang ada alam prasadar ya, itu kan ada di antara sadar dan sadar ya. Nah, itu pre-consciousness istilahnya itu ya. Kadang kita itu seringkali dikendalikan di situ ya, yang akhirnya menjadi kebiasaan kita ya. Nah, bagaimana kita mengontrol itu? Nah, salah satu yang mudah dilakukan mengontrolnya adalah ya dengan yang namanya kemampuan kognitif kita ya, kemampuan kognitif kita. Jadi sebelum melakukan, sebelum action, ambil waktu jeda begitu ya untuk memikirkan ya, entah memikirkan dampak atau memikirkan yang terbaik ya, atau memikirkan sesuatu yang sifatnya logis ya, sifatnya logis. Insya Allah semua keputusan yang sifatnya logis, rasional itu adalah keputusan yang terbaik gitu ya. Beda kalau keputusan yang sifatnya emosional itu belum tentu ya, belum tentu. Sehingga dasar-dasar dalam mengambil keputusan atau solusi ya sebaiknya didasarkan pada keputusan yang sifatnya rasional atau logis ya. Karena itulah kelebihan kita ya sebagai manusia ya dibanding dengan makhluk yang lain. Nah, saya kira itu Bu Eni ya, tambahan ya. Termasuk orang yang susah dihipnosis itu karena orangnya itu sangat logis. Nah, gitu ya. Sangat rasional ya. Tapi orangnya kalau emosional itu biasanya gampang dihipnosis. Ya, terbawa emosi. Nah, gitu ya. Misalkan Bu Eni lihat dracin atau drakor kok mudah menangis, lah itu cirinya itu mudah dihipnosis. Ya, Terhipnotis. gitu, ya. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah saya absenkan semua, barangkali ada Bapak Ibu tadi belum absen. Yang nggak masuk cuman satu ya, Bu Triana ya. Yang lainnya. Pak Zarkasi hadirkah Pak Zarkasi? Bu Tadi Ratna? Pak Yarkasi saya cek Tadi kok ada sempat tadi. hadir. Tadi sempat hadir, kemudian keluar lagi seperti itu. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita Bapak, tadi Bu Oke. Trianya izin di grup, infonya di Sumatera lagi mati lampu. Oh, lagi mati lampu. Ya. Bu Triana tadi WA nggih. Oke. Di Sumatera Bapak sering pemadaman. Waduh. Ya. Iya. Ini termasuk tantangan juga ini. Saya kira cukup Bapak Ibu ya. Oke, Bapak. Ya Bapak, terima kasih Pak. Untuk minggu depan kita langsung mulai 2 tema ya Bapak Ibu ya. 2 kelompok, Bapak. Ya, dua kelompok ya. Siap. Mudah-mudahan nanti kita Siap, bisa Bapak. selesai lebih
awal hingga tinggal finishing, mudah-mudahan bisa jadi e-book karya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, Ya, Bapak. itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Bapak. Izin lift ya.